Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah pembagian raport kelas 5A SDN 185 Cihaur Gelis semester 1 2020-2021. Yang dimana selama satu semester full ini kita belum pernah melaksanakan tatap muka dalam pembelajaran. Kita pernah bertemunya itu waktu pembagian vaksin ya. Jadi itu bukan pembelajaran. Jadi kita belum pernah nih benar-benar ketemu pengajar sama kalian gitu ya. Bahkan untuk melakukan home visit pun kelurahan kita zona merah gitu. Jadi tidak bisa dilakukan kegiatan tersebut. Tapi alhamdulillah pembelajaran berlangsung secara efektif. Insya Allah eh, saya juga misalnya mau mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saya mengajarnya kurang maksimal. Sebenarnya sih pembelajaran zaman sekarang itu lebih dititik beratkan kepada pembelajaran mandiri. Jadi bagaimana sih siswa mencari tahu informasi yang mereka ingin tahu gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini itu membuat siswa itu lebih mencari sendiri informasinya gitu. Mungkin ada yang tetap dari orang tua harus disuapin gitu. Nah, tapi kita harus sudah kelas 5 harus sudah mandiri gitu. Justru kalau misalnya ada pertanyaan dari gurunya, dari orang lain gitu ya, misalnya bertanya ke kita gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya itu, bukan berarti kalian jawab nggak tahu atau nggak bisa kan? Sekarang itu secanggih itu gitu kan. Informasi kalian bisa dapatkan dari Google gitu ya, dari YouTube, dari Wikipedia gitu. Yang ibu sayangkan itu kalau misalnya kalian jawabannya dari Brainly gitu ya, kayak terlalu sayang aja gitu. Apa? Langsung kepada jawaban inti. Jadi lebih baik kalian misalnya baca Wikipedia. Misalnya kalian hanya belajar sejarah Rengas Dengklok nih. Tapi kalau misalnya dengan kalian membaca sumber aslinya, kalian bisa belajar dari sejarah Rengas Dengklok sampai beneran proklamasi itu seperti apa gitu. Jadi informasi yang kalian dapatkan itu tidak sempit. Hari ini materinya memang tentang Rengas Dengklok, tapi kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih dari yang kalian butuhkan di hari ini. Nah, yang perlu ditingkatkan di kelas 5 ini adalah kemandirian kalian. Bukan misalnya ada soal nih kayak gini 1 sampai 5. Terus kalian tanya sama mama, pengen dijelasin sama mama, jawabannya dari mama atau dari ibu kalian, dari nenek, dari kakek, dari teteh gitu ya. Nah, enggak seperti itu. Kelas 5 itu seharusnya lebih baiknya kalian mencari tahu sendiri gitu ya. Kalian udah punya handphone, kuotanya ada gitu ya, semua kelas 5 alhamdulillah terfasilitasi gitu kan. Nah, dari informasi tersebut jangan hanya ingin disuapin gitu. Jadi kalian yang cari sendiri informasinya. Kenapa kan kemarin Ibu kalau misalnya ada tugas, tuliskan sumbernya. Nah, tapi Ibu nggak mau dari Brainly gitu kan. Nah, itu karena membiasakan kalian mencari berbagai macam informasi dari berbagai macam sumber. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, makna positifnya adalah kalian bisa menemukan cara belajarnya kalian gitu ya. Mungkin Ibu lihat gitu ya, ada yang disiplin banget gitu ya, udah bangun pagi gitu ya. Ada yang dia tetap mengerjakan tugas, tapi baru bangunnya siang gitu ya. Dia tanggung jawabnya ada, tapi disiplinnya kurang gitu kan. Nah, itu harus kemarin kan Ibu ada tugas gitu. Selama COVID-19 ini, apa kebaikan yang kalian lakukan? Apa kekurangan yang kalian lakukan? Nah, itu jangan dari orang lain. Harus diri kalian sendiri yang menilai. Oh iya, saya bangunnya kurang pagi, misalnya. Atau misalnya saya saat tugas gitu ya, ibu dengar nih, marah-marah gitu kan. Nah, kan nggak harus jadi marah-marah ya. Tugas kan itu kewajiban kalian, tanggung jawab kalian gitu. Jadi saat kalian tahu kekurangan kalian selama masa pandemi, selama semester ini, apa aja gitu ya kekurangannya. Ibu banyak yang dengar juga yang tidur malam, yang main games terus gitu kan, yang pegang handphone terus gitu. Nggak apa-apa,
kalian pegang handphone terus, asal kalian bisa menggunakannya menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Pernah nggak kalian berpikir, kok jalan raya jalannya mulus banget sih gitu ya? Kok bisa kayak gitu? Kok ban rodanya harus terbuat dari karet gitu kan? Kalian pernah nggak sih lihat jam jam itu mesinnya tuh kayak gimana gitu ya? Kok dia bisa bergerak hanya dengan baterai? Nah, itu tuh kalian harus punya rasa-rasa seperti itu. Udah kelas 5, jangan maunya disuapin aja sama ibu misalnya dikasih contoh nih kayak kemarin misalnya bikin celengan. Boleh cari referensi yang lain. Kalian sukanya mau gambar mobil. Ya udah kalian bikin celengan, gambar mobil gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi ke depannya di semester 2 nanti Ibu harapkan kalian lebih disiplin dari sebelumnya. Lebih mandiri, tidak menyusahkan orang tua, apalagi udah kelas 5 gitu ya. Eh, nggak apa-apa nunggu mama dulu ngerjainnya gitu ya karena takut salah. Justru kalau misalnya takut salah, kita nggak akan tahu salahnya kita apa. Kita nggak akan belajar hal yang kita dapatkan hari ini. Tapi malah ibu bapak kalian yang belajar gitu ya. Jadi di semester depan, ibu harapkan kalian lebih mandiri dan lebih disiplin. Eh, dalam mengumpulkan tugas, alhamdulillah kelas 5A ya dihitung mungkin 80% sudah mengumpulkan tugas secara disiplin. Yang mungkin terkendala dengan masalah, ibu maklum gitu ya. Tapi ibu akan hilang maklum ibu saat kalian tidak konfirmasi gitu. Kalian seperti enak aja gitu, tidak ditagih gitu ya, tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Ibu menagih gitu kan, lama-lama juga ibu jadi yang bingung juga gitu cara nagihnya gimana gitu ya. Asal misalnya kalau misalnya kalian sakit nih, ibu saya sakit, saya nggak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, tidak harus mengerjakan tugas nggak apa-apa. Saya ibu, saya ini kuota terakhir, saya misalnya masih belum bisa beli kuota lagi, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti bla 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 gitu. Jadi diobrolkan dulu gitu kalau misalnya ada kekurangan. Ya paling segitu pembukaan dari Ibu. Terima kasih telah bekerja sama dengan sangat kooperatif selama semester 1 ini. Ibu mohon maaf apabila misalnya Ibu tidak maksimal dalam pembelajaran, dalam menjelaskan gitu, tapi Ibu tidak keberatan gitu kalau misalnya kalian tanya ngejapri ke Ibu ibu ini gimana cara mengerjakannya gitu. Yang sering bertanya itu, yang japri itu Aisyah gitu kan. Aisyah sering bertanya. Nah berarti kan Aisyah memang sudah mandiri gitu kan mengerjakan tugasnya. Tidak bergantung kepada orang tua. Nah jadi kedepannya ibu minta kalian lebih mandiri, lebih disiplin, dan lebih tanggung jawab ya. Karena semester depan masih sama ibu. Nah, untuk pembelajaran, apakah akan tatap muka atau pembelajaran tetap online? Sebenarnya kita menunggu respon dari ibu bapak ya, karena respon hanya baru 12 dari kelas kita sendiri untuk kesiapan tatap muka. Jadi ibu sangat tunggu nanti ibu share lagi apa namanya Google Form-nya tentang kesiapan tatap muka. Jadi kalau misalnya semuanya sudah mengisi, Ibu melihat datanya kelas 5A, berapa persen nih yang cenderung untuk melakukan tatap muka dan yang ingin tetap daring gitu. Ya salah satunya dengan memenuhi pengisian formulir itu gitu ya. Kita lanjut aja. Untuk penilaian di kelas 5 KKM-nya itu kita ada di 76. Nah, di sana kan 76 itu cukup ya. 76 sampai 83 itu predikatnya C atau cukup. Jadi itu memang mungkin batas kemampuan kalian hanya segitu gitu dari 83 sampai 76. Nah, kemudian dari 84 sampai 91 itu B atau baik. Dan dari 100 sampai 92A itu
92 itu A atau sangat baik. Dan yang di bawah KKM 70 sampai 0 itu predikatnya D, butuh bimbingan. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin mengikuti kelasnya kurang gitu ya. Tidak ada tanggung jawab dari anaknya sendiri gitu kan. Nanti bisa dicek gitu ya di apa namanya? Di rapot gitu ya, predikat kalian A, B, C, atau D gitu ya. Bu, kenapa saya nilainya 90 tapi predikatnya baik? Ya, karena yang predikat baik itu mulainya dari 92. Nah, selanjutnya, libur semester 1 itu dari tanggal 19 Desember 2020 sampai 10 Januari 2020. Yang berarti kita masuk sekolah itu tanggal 11 Januari 2020. Ya, masuk sekolahnya juga masih belum tentu apakah akan daring atau tetap muka yang dibagi sesi gitu. Ditunggu sekali respon ibu bapak tentang kesiapan tetap muka. Nanti di Google Form-nya saya akan kirim lagi gitu ya. Karena baru 12 orang dari kelas 5A yang mengisi Google Form tersebut dari 24, hampir setengahnya belum mengisi gitu ya. Selanjutnya, selama liburan dihimbau untuk tetap berada di rumah, tidak mudik ataupun berlibur ke tempat wisata gitu ya. Ibu hanya bisa menghimbau gitu kan. Ibu tidak bisa melarang-larang kalian gitu kan. Karena sebenarnya memang mungkin tingkat rawan meninggal ini memang bukan di usia anak-anak atau misalnya usia orang tua yang masih muda, tapi akan berpengaruh sekali kepada mereka yang sudah mempunyai penyakit bawaan. Karena si COVID itu bisa menambah parah si penyakit bawaannya tersebut. Jadi kita memang sehat gitu ya, tapi kita membawa virusnya untuk para orang tua gitu kan. Lebih baik kalian lakukan hal yang berguna dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu kan. Misalnya kalian mau bantuin masak ibu gitu kan. Jadi kan dengan masak aja kalian belajar loh. Ini wortel yang panjang, pengen kalian potong dadu-dadu tuh harus kayak gimana. Itu kan kalian berproses berpikirnya gitu kan. Di situ ada proses berpikirnya gitu. Kalau misalnya setiap hari nih kalian bangun pagi langsung beresin kasur kan itu adalah hal yang bermanfaat juga gitu kan. Di rumah misalnya laki-laki, nah jangan cuma beli mainan mobil-mobilan aja. Kalian kan suka bongkar pasang. Coba dilihat gitu kan, dicari, di searching. Gimana sih kenapa mesin mobil bisa jalan maju gitu kan? Nggak cuman bisa mainin aja, tapi kalian juga bisa membuat hal tersebut gitu ya. Apalagi cukup lama gitu ya liburannya, sekitar 2 minggu lebih. Nah kemarin kan tentang membuat celengan. Coba cari tahu, nanti ini jawabannya ditagih 11 Januari. Jadi saat kalian sudah masuk kelas gitu ya. Kenapa sih kita harus rajin menabung, apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus lebih hidup sederhana, harus lebih hidup hemat gitu kan. Dan mengapa kita harus bersedekah gitu ya. Nanti dicari tahu gitu ya. Selama liburan gitu ya. Selain kalian membahagiakan diri sendiri, kita juga kan harus bersedekah gitu ya untuk orang sebelah. Dan selain bersedekah juga, kalian harus rajin menabung untuk diri kalian sendiri. Nah, kan pemaparan dari Ibu. Terima kasih dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan ya sebelumnya. Nah, sebelum pada live, kita ada foto bersama dulu. Nanti teknis pembagian rapotnya Ibu bagikan kepada kalian yang sudah mengisi Google Form dulu gitu. Jadi Google Formnya diisi dulu. Nanti kalau misalnya sudah eh, di dibagikan. Oke, terima kasih. Kita foto bersama dulu ya. Boleh